Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman-temanku semuanya, benarkah ada istilah wali syaitan? Ya. Wali tapi kok syaitan? Wali dari syaitan. Teman-temanku semuanya, kita sering mendengar kata wali atau waliullah dalam khazanah keislaman, terutama pada kajian tasawuf. Kata yang ditafsirkan apa saja oleh banyak orang umumnya dimaknai sebagai orang yang melekat dengan karomah atau keramat, itu adalah wali. Abul Qasim Al-Qushairi dalam karyanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah mengangkat pengertian wali semacam ini. Jadi mohon maaf ya, benarkah ya ada wali dari syaitan? Karena ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijogo yang kita kenal sebagai salah satu dari wali Songo ya, yang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kesenian wayang, dikatakan sebagai wali setan. Sebenarnya dalam Islam itu wali setan itu ada benda. Nah, kali ini kami coba sedikit berbagi tentang masalah wali. Abul Qasim Al-Qushairi dalam karyanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah mengangkat pengertian wali. Beliau menyebutkan dua kemungkinan kandungan makna kata wali. Kata wali dapat ditarik ke dalam wazan balaghah atau wazan fa'il dengan makna maf'ul. Itu menurut beliau. Fa'in qila fama makna al-wali qila yahtamilu amrayn. Ahaduhuma ay yakuna fa'ilan mubalaghatan min al-fa'il kal alim wal qadir wa ghairihi. Fa yakunu ma'nahu man tawalat ta'atuhu min ghairi takhallulin ma'siyah. Jika ditanya apa makna wali, maka jawabnya ia mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, wali mengikuti wazan fa'il sebagai mubalaghah ya, dari fa'il, sejenis makna sangat atau superlatif seperti alim, qadir dan lainnya. Sehingga makna wali adalah yang ketaatannya terus menerus tanpa tercederai oleh sebuah kemaksiatan. Itu kata beliau mengenai wali. Yang kedua, bisa juga wali ini mengikuti wazan fa'il dengan makna maf'ul seperti kata qatil, dengan makna maqtul yang dibunuh, dan kata jarih dengan makna majruh yang dilukai. Sehingga makna wali adalah orang yang dilindungi oleh Allah dengan penjagaan dan pemeliharaannya secara langgeng dan terus menerus. Allah tidak menciptakan baginya kehinaan yang tidak lain kemampuan maksiat. Allah senantiasa memberinya taufik yang tidak lain kemampuan berbuat ketaatan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 196 yang artinya Dia melindungi orang-orang yang soleh ya, melindungi orang-orang yang soleh. Dari pengertian ini, teman-temanku sekalian, muncul istilah mahfuz atau orang yang dilindungi oleh Allah bagi para wali. Mahfuz itu satu tingkat di bawah maksum.
Maksum itu perlindungan bagi para nabi dan rasul. Maka secara umum para wali Allah dapat dikenali meski tidak mudah dipastikannya. Syekh Zarruq menyebutkan 3 sifat utama para wali Allah. Menurutnya orang yang memiliki 3 sifat ini mungkin saja termasuk dalam kategori atau dalam golongan wali. Summal wali yu'rafu bi thalathin itharul haq wal i'radu 'anil khalqi wal dizamus sanah bisidqi. Tetap wali itu dapat dikenali dengan 3 tanda. Yang pertama itharul haq, selalu memprioritaskan Allah, mengutamakan Allah, hatinya berpaling dari makhluk. Wal i'radu 'anil khalqi, yang kedua i'rad 'anil khalqi, hatinya berpaling dari makhluk. Dan yang ketiga berpegang pada syariat Nabi Muhammad dengan benar, waltizam sunnah bisidqi, waltizam sunnah bisidqi, jadi benar-benar berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasul, mengikuti ajaran-ajaran Rasul. Adapun Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya yang sangat terkenal ya, kitab tasawuf, menyatakan bahwa wali Allah lebih sulit dikenali daripada Allah itu sendiri. Wali Allah selalu mengantarkan kita kepada Allah, sedangkan kewaliannya sendiri sulit diidentifikasi. Qala radhiyallahu an subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi illa man haitsu dalil alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan tanda bagi para walinya, para kekasihnya, selain tanda yang menunjukkan adanya Maha suci Allah yang tidak mempertemukan kepada para wali selain orang yang dikehendaki sampai kepadanya. Adapun tugas kita di dunia ini, teman-temanku sekalian, memang bukan untuk melakukan sensus mana orang yang dapat disebut sebagai wali atau bukan. Jadi kita nggak punya hak menyatakan itu. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah dengan tetap menjaga hak-hak muslim lainnya sebagai hamba Allah, termasuk salah satunya selalu husnudzon. Jadi tentu kita tidak baik mengatakan bahwa wali Allah, semisal ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu wali Allah yang terkenal dengan wali Songo, kemudian kita mengatakan bahwa itu adalah wali setan. Ya na'udzubillah, dalam sejarah memang Sunan Kalijaga itu mantan preman. Cuma dia bertobat ketika bertemu dengan Sunan Bonang ya. Ketika bertemu dengan Sunan Bonang, akhirnya dia bertobat dan bermunajat kepada Allah di sungai. Dalam sejarahnya begitulah. Mungkin secara kasat mata seperti yang dikatakan tidak sholat dan lain sebagainya. Loh, kita bukan pangkatnya, maka tentu kita tidak tahu dirinya sholat atau tidak. Bisa jadi itu hanya jasadnya yang kelihatan oleh kita. Sementara mungkin itu bukan jasad aslinya, juga kita nggak mengerti tentang itu semuanya karena kita bukan pangkatnya, bukan pangkat para wali. La ya'riful wali illal wali, yang mengetahui wali hanya para wali. Sehingga kita tidak boleh mensensus atau mengatakan seseorang yang sudah jelas-jelas kita tahu beliau Sunan Kalijaga dakwah Islam menggunakan wayang, mengislamkan, salah satunya dengan menggunakan kesenian wayang. Kalau konser wayang beliau tidak memintai atau memungut bayaran,
hanya cukup menggunakan, kalau mau nonton berarti harus mengucapkan kalimat syahadu atau yang disebut dengan dua kalimat syahadat itu. Itu artinya kalau sudah nonton berarti sudah masuk Islam. Nah, itu kok disebut wali setan? Mohon maaf ya, itu sangat lucu menurut pengetahuan kami. Jadi banyak dari kita itu mengikuti atau bahkan menyebar rumor terkait penentuan kewalian seseorang. Sebagian dari kita bersikap lancang ya, mengukur kesolehan orang lain dengan menjatuhkan vonis kewalian dan ketidakwalian orang lain. Gak bisa, kita itu siapa? Ya, ini jelas bukan tugas utama kita. Sekali lagi teman-temanku sekalian, tugas utama kita adalah ibadah kepada Allah, hablum minallah, dan menjaga hak-hak muslim lainnya dan juga hak-hak zimmi, hablum minan nas. Siapapun dia, kita memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.